dalam kebaktian anak-anak Gereja Isa Al-Masih Makassar. Sebelum memuji dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami kembali lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama angkat pujian Yesus Itulah Satu-Satunya. Hatiku penuh dengan nyanyian. Puji
saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam kebenaran firman-Mu yang kami dengar, kami boleh mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, kalian sedang membuat apa? Rumah-rumahan. Rumah-rumahan dari kertas. Bagus sekali. Tante ini boleh ikutan enggak? Boleh, mari. Ya, terima kasih. Nah, kebetulan saat ini kita sedang membuat rumahan. Tante ini mau bertanya, siapa yang masih ingat bahasa Inggrisnya rumah? House. Home. Ya, betul. Kalau kata house dan home diartikan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yang sama. Ya, artinya rumah. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris, house itu adalah fisik dari rumah, bangunan rumah itu, ya. Tapi kalau home, ya, artinya orang itu tinggal atau sebuah tempat tinggal di mana saja. Orang bisa merasakan rasanya nyaman dan bahagia. Jadi, kalau pengertian rumah dalam bahasa Indonesia artinya ada yang tahu? Tempat kita tinggal, tempat kita berteduh. Ada keluarga di dalamnya, ada juga aktivitas di dalamnya. Ini mau tanya, siapa saja yang tinggal di rumah? Saya. Ya, apa tim? Siapa saja yang tinggal di rumah? Ada papa, mama, adik, dan kakak. Ya, Dan ada opa, oma. betul. Siapa lagi? Ada saudara-saudara yang lain juga. Ya, betul. Tetapi orang-orang yang tinggal di dalam rumah kita itu terbatas, ya. Tidak banyak. Kita juga tidak selama-lamanya tinggal dengan mereka, ya. Terus bentuk bangunan rumah kita juga berbeda-beda. Ada yang besar dan mewah, ada yang kecil dan sederhana. Ada juga yang sangat kecil dan sangat sederhana. Bahkan ada orang yang tidak mempunyai rumah. Di dalam dunia ini, rumah kita, ya, sangat jauh berbeda dengan rumah Bapa kita di surga. Ya, seperti yang firman Tuhan katakan, ya, tertulis di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Adik-adik, mari kita sama-sama membacanya. Semuanya sudah dapat? Sudah. Ya, mari kita baca bersama-sama. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan di mana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus,
namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau tidaknya Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, adik-adik, tadi kita sama-sama sudah membaca firman Tuhan yang menceritakan tentang rumah Bapa. Adik-adik tahu tidak rumah Bapa itu apa? Surga. Nah, betul. Rumah Bapa sama dengan surga. Siapa yang mau pergi ke surga? Saya. Ya, kita semua mau pergi ke surga. Adik-adik yang di rumah juga pasti mau pergi ke surga. Dan semua orang yang ada di dalam dunia ini pasti mau ke surga. Karena rumah Bapa kita di surga banyak tempat tinggal. Dan kita semuanya yang ada di dalam dunia ini bisa masuk ke sana. Bentar ini bagaimana caranya supaya kita masuk surga? Ada yang tahu jawabannya? Saya. Apa jawabannya? Percaya kepada Tuhan Yesus. Yes, ya, betul. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, setiap orang yang mau ke rumah Bapa, yaitu surga, ya, tidak ada cara yang lain. Harus percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, betul ya. Nah, jadi adik-adik, kita harus simpan baik-baik di dalam hati kita, ya. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ini kepada murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus bukan katakan kepada murid-muridnya saja, ya. Tuhan Yesus menegaskan di sini, Tuhan Yesus meyakinkan murid-muridnya. Tapi bukan hanya itu. Tuhan Yesus juga mau meyakinkan kita semua, ya. Kita semua yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus, ya, yang asalnya dari surga mau datang ke dalam dunia ini, ya, untuk memberitahukan kepada semua orang bahwa bagaimana caranya kita menuju ke surga. Nah, Tuhan Yesus juga adalah jalan ke kebenaran, ya. Tuhan Yesus itu tidak berdosa, ya, dia tidak berbuat dosa, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya. Tuhan Yesus itu seorang yang benar, tapi Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib, ya, menebus kita, ya, supaya kita hidup benar di dalam Dia. Ya, Tuhan Yesus juga, ya, adalah jalan ke kebenaran, ya. Dia memberikan hidup yang kekal. Ya, jadi nanti kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan berdoa. Mari semuanya adik-adik kita bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami anak-anak-Mu, kami sudah membaca firman-Mu. Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan firman-Mu ini, yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Anak-anak sekolah minggu juga yang ada di rumah, mari Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati. Terima kasih buat kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan berkati kami semua, Tuhan jamah kami semua, biar kami menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan mampukan kami juga terus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah, kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini boleh berkenan kepadamu Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu. Kami anak-anak-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah kami ini. Sekarang marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus senantiasa menjadi bagian kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Adik-adik, apakah ada kuis buat teman-teman kita di rumah? Ada sendiri. Teman-teman, sekarang kita kuis ya. Untuk kelas balita, kirimkan foto kalian sedang berada di depan rumah kalian. Untuk kelas kecil dan kelas pratama, buatlah rumah-rumahan dan kertas atau dari apa saja. Untuk kelas besar dan kelas turun, cari dan bacakan ayat yang menceritakan tentang surga dan hafalkan Yohanes 14 ayat 6. Jawabannya ditunggu sampai jam 4 sore ya. Tuhan Yesus memberkati.